Baik pemirsa Dharma TV, senang sekali saya Sapna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is from mind. Jadi segala sesuatu, batin ini bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya berasal dari batin kita. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Mungkin setiap tahun kita akan bahas masalah ini, dan setiap tahun ternyata ini masih menjadi masalah bagi kebanyakan orang. Jadi kita akan bincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang kawan lama. Beliau adalah Bapak FX Antoni Wibowo. Kita sapa dulu, apa kabar Pak Anton? Rahayu. Satu Rahayu. Restunya. Aduh, ini saya bersyukur masih bisa ketemu penjenengan ini. Usianya sudah berapa ini Pak Anton? Masih kalau boleh tahu. Masih remaja. Masih remaja ya? 76. Oh, masih remaja, benar Pak? Agustus, per Agustus 76. 76 ya? Oke, Lebih katanya sekarang UNICEF kalau nggak salah 69 masih pemuda-pemudi. Jadi ini masih muda benar ya. Kalau manusia itu udah sudah dapat kedewasaannya penuh gitu kayaknya ya Pak ya. Gitu ya. Kebijaksanaannya mungkin. Oke, Pak Anton, ini penjenengan ini pelayan umat di gereja mana ini Pak? Gereja saya, gereja Katolik, Paroki Ratu Rosari. Paroki Ratu Rosari ini di Jalan Plongkowati. Plongkowati, daerah mana itu Pak? Daerah Urip Sumoharjo, pom bensin itu ke utara. Oke. Atau dari Amit Rusdi ke timur. Daerah-daerah Rampal sana ya? Iya, daerah Rampal sana. Oke. Ya. Oh iya, tahu. Ya. Apa sih artinya Ratu Rosari nih Pak? Kok namanya macam-macam ya gereja-gereja ini iya. ya? Ratu Rosari itu salah satu gelar yang dikenakan kepada Bunda Maria. Karena Ratu Rosari dari Fatima ini gereja Katolik itu selalu mempunyai spirit untuk memaknai rumah itu dengan ibu sebagai pelindung. Itu selalu memakai nama-nama, kebanyakan nama-nama gelar Bunda Maria ya. Seorang bunda yang pasti melindungi anggota keluarganya. Orang Jawa bilang Asmo Kinaryo Jopo ya. Jadi nama itu selalu mengungkapkan doa-doa dan harapan-harapan terbaik bagi yang menyandangnya ya. Gitu. Beliau ini perempuan yang mulia ya, dan saya diharapkan bahwa perempuan-perempuan juga terutama menjadi mempunyai watak yang mulia juga seperti Bunda. Kita akan membahas tentang makna Natal yang sejati. Iya. Natal yang saya tahu adalah tentang kelahiran, dan tentunya tentang kelahiran ada seorang ibu di situ ya. Maka sangat tepat ketika Bapak Antoni berada di sini dan gerejanya kebetulan adalah Paroki Ratu Rosari. Sebenarnya apa sih Pak pengertian Natal ini Pak? Kalau saya waktu kecil, pokoknya ini kelahiran Yesus dan kita harus rayakan gitu. Ini naifnya anak ya Pak pada waktu itu ya Pak ya. Iya. Kita kenal dengan istilahnya yang terkenal, yang populer itu istilah perayaan Natal ini ya. Atau perayaan menyambut Natal. Oke, menyambut. Nah, yang pertama kata Natal itu dari bahasa Latin natus. Natus itu artinya kelahiran ya. Oke. Natus. Natal itu dari natus kelahiran ya. Natus itu artinya kelahiran. Nah, Natal adalah hari raya peringatan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem ya. Sejarahnya nih ya. Kenapa? Jadi sejarah Natal itu sebenarnya tentang? Iya, tentang kelahiran seorang bayi yang namanya Yesus Kristus. Dan secara keimanan Yesus Kristus sudah dinubuatkan, sudah diramalkan sejak
sejak apa itu milenium yang sebelumnya ya, 1000 tahun sebelumnya sudah diramalkan ya. Saya teruskan sedikit. Baik. Pesta ini dirayakan gereja Katolik ya tentunya, sejak abad keempat. Sejak abad keempat, ya. Dijatuhkan, jadi gereja menetapkan tanggal 25 Desember. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui bersama, tidak ada catatan berita tentang kapan tanggal lahirnya Yesus Kristus. Lama banget, Pak. Sudah lama banget itu kejadian. Ya. Dan itu baru abad keempat loh ya. Baru dirayakan. Mulai dirayakan. Ditetapkan ya. Iya, ditetapkan ya. Oleh konsili ya. Iya. Mengapa tanggal 25 Desember? Di dalam Injil itu ada berita-berita, peristiwa-peristiwa yang mendahului atau bahkan menjadi latar belakang dari kelahiran ini sendiri. Misalnya pertama ada nubuatan atau ramalan-ramalan para nabi-nabi Allah sebelumnya, ya, itu akan lahir seorang anak, ya, dan diberi nama Immanuel, artinya itu Allah menyertai kita manusia, ya, itu Nabi Yesaya, ya kan. Nah, tanggal 20 Desember, sebelumnya ada peristiwa-peristiwa. Pertama, peristiwa sejarahnya adalah Kaisar Roma tercatat di situ, ya, pada abad berapa. Kemudian ada 3 raja, yang istilahnya dalam Injil itu 3 raja, ya, 3 orang dari Majus itu ya. Itu. Kemudian apa? Kalau itu disusun, maka yang paling tepat, bukan yang paling tepat ya, maka ada suatu rekonstruksi peristiwa itu diperkirakan Januari ya sebetulnya. Bahkan ada ahli yang mengatakan sebenarnya lahirnya tanggal 6 Januari ya sebagainya. Karena ada apa itu? Ada rekonstruksi peristiwa-peristiwa tadi. Tapi karena kebenaran ataupun ketidakbenaran yang disampaikan secara firman, ya toh. Kalau kebenaran itu secara fisika, secara ya kayak logika itu ya. Ini ada kebenaran yang melampaui itu semua ya, melampaui semua. Maka diambillah suatu waktu yang mendukung makna kelahiran sendiri, yaitu tanggal 25 Desember. Mengapa demikian? Karena tanggal 25 Desember itu awal terbitnya atau adanya matahari di Eropa yang membuat hari siang itu lebih panjang. Maka di dalam agama tradisi sebelum Kristen, 25 Desember itu adalah perayaan menyambut Dewa Matahari, gitu. Sang mentari yang tidak akan cepat terbenam ya, menjadi terang dunia. Makna-makna itu ya. Itu ya. Dan lebih dekat ke orang-orang tradisi juga ya, mungkin untuk menggandeng orang tradisi juga ini Pak. Dipasin juga ini. Ya. Ini ada rapat yang sangat serius pada saat itu. Saya pikir pasti. Mungkin pasti. Pasti itu. Iya. Dengan berbagai macam. Jadi Gereja Katolik itu ketika mengeluarkan suatu keputusan yang valid, dianggap valid, itu memang bukan keputusan pribadi. Ya. Tapi keputusan hasil musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ya. Dalam hikmat kebijaksanaan. Bener, dalam hikmat kebijaksanaan ya. Iya, betul Pak. Jadi jangan mudah kadang-kadang orang-orang itu menggebiah-uya, membuat ini jadi sesuatu yang nggak penting. Ini penting banget gitu. Ya. Ini penting karena memang didasari oleh pemikiran-pemikiran pada saat itu, kebijaksanaan ya. Baik. Nah, ini yang jadi sebenarnya di antara Desember dan Januari ya yang dekat itu ya Pak ya. Minggu keempat Desember itu selalu merupakan awal dari panjangnya siang hari di Eropa.
lebih panjang di ya. situ ya. Ini karena dari Eropa ya pada Iya, abad di keempat Eropa. itu. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan pada saat Natal ini Pak? Nah, ini menarik ini. Apa yang harus dilakukan oleh orang Kristen di dalam menyambut perayaan hari kelahiran Tuhannya? Ya. Dalam perayaan Natal itu. Di sini kita berbicara, ini menarik Bu, berbicara dua hal ya. Ada laku keagamaan, Ya. ada laku sosial kebudayaan ya, dalam artian apa itu? Bungkus dan isi tadi ya. Iya toh. Kalau kita bicara isinya dulu, isinya adalah iman Kristen itu mempercayai bahwa sesembahannya yang diikuti yaitu Gusti, yaitu Tuhan Yesus Kristus itulah yang diikuti. Maka konsep iman Kristiani itu Tuhanlah yang mendatangi manusia. Karena manusia terlalu fana, terlalu lemah untuk datang kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang berinisiatif karena kasih. Allah itu kasih. Jadi yang menjangkau manusia. Wujudnya adalah Allah yang mewujud menjadi manusia. Ini kepercayaan iman ya. Ini syahadat kepercayaan iman. Tidak bisa diperdebatkan di sini. Iya. Oke, nanti kita bahas lagi. Sangat menarik sekali. Baik, pemirsa Dharma TV, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dharma TV, kita lanjutkan Manage Your Mind dan tentunya makna Natal yang sejati bersama Bapak Antoni Wibowo. Dan pertanyaan kita tadi adalah mengenai apa yang harus dilakukan saat Natal ya Pak Ton? Iya. Pak Tony ya. Jadi yang harus dilakukan dalam menyambut atau merayakan Natal, apa yang harus dilakukan? Itu umumnya ada dua wujud, namanya persiapan itu ya. Yang pertama adalah persiapan batin, persiapan itu. Jadi apa istilahnya kalau kita gampangannya gini lah, persiapan batin itu. Bagaimana saya layak, pantas menyambut Gusti. Bagus sih arti, membaguskan hati kita. Iya. Baik-baik ya. Itu bagaimana saya mempersiapkan diri, ya. Itu dilakukan 40 hari sebelum hari H. Ya ta? Namanya Adventus Natal ya. Oh, Adventus Natal. Ya. Ya. Jadi apa? Jadi intinya atau kedalaman dari Natal itu sendiri ya Pak? Membaguskan Intinya hati. itu adalah kehadiran Tuhan untuk menjangkau manusia dan mengangkat kelemahan manusia yang terjatuh dalam dosa untuk dipulihkan. Tidak ada lain kecuali yang namanya kasih. Hanya kasih yang bisa memulihkan ketidaklayaan ini. Kasih. Karena kasih itu mengampuni, kasih itu menerima, kasih itu tidak menghakimi dalam artian kamu itu bodoh, salah, sebagainya. Kasih itu selalu merangkul dan sebagainya ya. Dan itu salah satu kodrat ilahi. Ilahi selalu menerima segalanya. Orang-orang yang tidak layak pun diterima kalau dia itu bertobat namanya ya. Kalau dia itu mengubah diri ya, menjadi murni lagi. Menjadi kanak-kanak. Untuk sambat, untuk wadul kepada orang tuanya ya, pasti akan dijangkau oleh orang tuanya. Ini keyakinan aja ya, dan ini menjadi inti dari persiapan. Persiapan gereja itu 40 hari sebelum itu ya, jadi dimulai dari kayak nanti ini, minggu keempat bulan November ini, itu sudah dimulai persiapan. Mempersiapkan diri ya, menyambut kedatangan, penantian kedatangan. Itu namanya
Advent ya. Kata Advent pernah dengar ya, Adventus ya. Advent itu artinya persiapan untuk kedatangan ya, menyambut kedatangan. Saya kalau dengar Advent langsung ingat vegetarian. Kenapa kok Vegetarian, itu ya? iya. Kenapa ya? Boleh, Orang Advent boleh kan juga. biasanya vegetarian gitu. Itu langsung nyambungnya gitu loh, Pak. Iya, ya. Apa di masa-masa ini ada suatu upaya untuk bervegetarian kah? Kok ada ajaran vegetarian ya? Dari mana? Ya mungkin nanti itu kita bisa disambungkan dengan konteks lain ya. Vegetarian ya, ada hubungannya dengan makan dan minum ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi gini, Natal itu didahului dengan 4 minggu Advent. Ngapain aja tuh, Pak? Namanya masa persiapan ya. Adventus itu masa persiapan. Menghadapi Natal ditandai dengan pertama-tama, ini informasi aja, pastor yang bertugas di altar dan semua pembantunya itu memakai baju dengan warna ungu. Oke. Itu simbol ya, simbol. Saya tuliskan dulu sebagai lambang pertobatan. Oke. Sebelum nyambut 25 itu loh, tanggal 25 itu loh. Manusia harus bertobat dulu ya. Bersih-bersih dulu nih ceritanya nih. Oke. Kemudian ada kebiasaan sejak dulu, setiap keluarga itu membuat rangkaian ranting-ranting dari daun palem atau daun apa, namanya corona. Oke. Corona ya, seperti mahkota itu corona ya, lingkaran itu. Setiap minggu keluarga Kristen tadi itu akan menyalakan 1 lilin. Selama 40 hari? Selama 40 hari. Setiap pagi? Enggak. 1 minggu itu 1 lilin. Oh, pokoknya sak matine gitu ya, Pak? Iya. Oh, dipasang gitu ya? Iya, Selama atau seminggu. biasanya setelah doa dimatikan, nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah, tapi tidak dibuang. Kemudian minggu kedua, lilin kedua. Oke. Sampai lilin ketiga dan akhirnya minggu terakhir. Nah, minggu terakhir itu kan lilinnya sudah 4 minggu, berarti waktunya sudah genap. Istilahnya waktunya sudah genap. Ya. Itu menyambut cahaya dunia ini ya, sang cahaya dunia ini ya, Gusti Yesus ini. Itu Yohanes 8 ayat 12 ya. 4 lilin terpasang menyala melambangkan waktunya sudah genap. Jadi, nah sekarang ini malah corona itu dilombakan ya, api-apian antara lingkungan kreativitas ya itu juga, kreativitas apa-apa saja. juga, Kayak seneng-seneng aja. Lucu-lucu juga ya. Iya. Nah, kemudian apa itu malam sebelum Natal, tanggal 24, iya toh? Ya. Itu selalu ada yang namanya ibadat malam Natal ya. Itu dalam bahasa gereja namanya vigili. Vigili. V-I-G-I-L-I itu. Vigili. Vigili itu artinya penjagaan malam ya. Jadi apa? Lewong Jawa ngarannya apa ya? Gampangannya. Tirakatan ya. Oh. Tirakatan ya. Oh ya, wong kono ya ono ngono nih. Loh iya dah. Iya dah. Ritualnya hampir sama loh ya. Cuman beda nama ini. Iya. Yes, penjagaan malam. Vigili itu adalah kebiasaan orang-orang beriman waktu menanti-nantikan melean awalnya. lah Pak, melean ini ya berarti ya. Melean. Melean ini. Tapi tidak melean ngobrol-ngobrolan ya, tapi dalam rangka pengertiannya dalam rangka manembah ya. Jadi ada rangkaian doa, ada ibadat. Upacara ya pasti ada. Kemudian ritual. ada didengarkan bacaan-bacaan suci ya. Oke, ya. Ya itu. Renungan, terus nggak ada pengajian ya, nggak ada ngaji ayat nggak, hanya mendengar ya. Tergantung. Oh bisa jadi ya. Iya tergantungnya gini maksudnya. Ada khotbah pasti ya. Khotbah. Jadi ketika dibacakan satu ayat, biasanya itu dikupas. Ini kesempatan si pengkhotbah memberikan pengajaran atau katekese namanya kepada umat. Karena tidak setiap umat itu belajar teologi kan ya. Iya betul. Kadang-kadang kita itu
gak ngerti karepe setiap kata di dalam firman itu. Iya benar. Nah, itu kesempatan-kesempatan Oke. untuk anu kan itu. Wah, menarik sekali nih. Vigili, disebut vigili Vigili, Natal. ya. Nah, itu biasanya di gereja diadakan misa malam ya. Mulai jam 10 atau jam 12 ya. Nah, vigili itu selalu diakhiri besok paginya dengan misa Ekaristi, misa syukur. Jadi subuh, Subuh ya? misa syukur ya itu. Wow. Nah, senengnya disitulah ketemu antara bungkus dan isi ya. Karena perayaannya menjadi diresmikan ya. Betul. Di mana segala sesuatunya sudah ditata. Iya bagus ya, pasti kok di Waduh, ada keren. pohon Natal, ada kandang, Nah. ada patung-patung, ada hadiah-hadiah, ada. Oh. Nah, ini menarik juga membicarakan tentang pernak-pernik ini. Iya, ini lucu Itu. justru. Itu yang menarik, kayak kering-kering tok. Iya. Ya pergi merenung itu tadi, Iya. tapi terus disambut dengan sukacita pesta itu ya. Tapi Dan- pestanya bermakna. Iya, dan supaya orang tahu bahwa apa itu, kok mengapa sih kok yang dipakai pohon cemara misalnya? Apa pohon lain nggak boleh misalnya? Iya toh. Iya. Nah, ini Oke. perlu kita anukan mungkin ya. Bagaimana kita menyambut Natal, Pak? Ya itu tadi ya. Iya, itu tadi. Jadi ada persiapan. Persiapan batin dan persiapan toto lahir ya. Toto batin dan toto lahir. Ya. Karena Natal itu itu berkat. Berkat itu menurut iman Katolik, iman Kristen, berkat itu adalah sesuatu anugerah yang dari atas, dari yang luhur. Bukan hadiah. Kalau hadiah itu dari orang sebanding ini hadiah ya. Dari orang Tapi lah ya. berkat itu mesti dari yang lebih atas. Yang lebih luhur ya. Dan itu ilahiyah begitu. Nah, setiap orang yang menerima berkat itu harus dibagikan bagi orang lain supaya bermakna. Maka perayaan Natal selalu tidak sendirian, selalu bersifat sosial ya, selalu bersifat berbagi dengan orang lain. Ya. Panjenengan punya berkat kagungan, diparingi berkat talenta atau bakat seni misalnya, atau apa hikmat Ya, kebijaksanaan, itu harus dibagikan. Betul. Makanya panjenengan terus melayani semacam ini. Jadi itu Saudara. sebenarnya kebahagiaan ya. Wow. Itu kebahagiaan. Ya, itu yang kita Berbagi dan memberi itu kebahagiaan. Ya. Benar. Banyak orang yang masih genggam. Keliru deh. Benar berbagi ternyata kita ya. Lek digenggam itu duit. Lek berkat enggak ya, harus di share ya, dibagikan ya. Iya, Itu berkat. Iya. Ya, itu ini menarik sekali itu kalau kita bicara tentang pernak-pernik ini ya. Itu Pak, ada aturan-aturan cara merayakan Natal menurut Alkitab nggak? Itu begitu ya? Itu kan tata cara itu deh ya maksudnya ya. Aturan-aturannya apa? Kita harus tahu. Apakah di negara sana sama di negara sini sama nggak gitu aturan-aturannya? Sebentar Pak, jangan dijawab dulu. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan lanjutkan pembicaraan yang menarik ini setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai makna Natal yang sejati. Wah, ini pembicaraannya lebih dalam ya. Dan tentunya masih bersama Bapak Antoni Wibowo dari Pelayan Umat Gereja Katolik Paroki Ratu Rosari. Baik, sebenarnya Pak, ada aturan-aturan cara merayakan Natal nggak menurut Alkitab? Sampai sedetail itu nggak? Satu-satunya aturan adalah persiapan toto batin ya. Oh, itu yang dalam atau ya? Oh iya, itu di mana-mana. Kalau bungkusnya, toto lahirnya, Terserah. itu soal kebudayaan ya. Toto batin itu soal iman, ya, soal spiritual ya. Kalau dan itu setiap orang terpanggil untuk mempersiapkan dirinya tadi itu ya. Itu hakikatnya ya. Hakikatnya. Tapi karena ini dirayakan bukan untuk diri sendiri, maka dibuatlah sesuatu yang bersifat
pesta tadi itu ya. Perayaan. Mengundang banyak orang, makan-makan. Berarti Pak pohonnya nggak harus pohon cemara dong kalau Enggak. begini. Betul itu. Karena ini udah menyangkut budaya, boleh Iya. dong di tempat Bener. saya pohon apa gitu yang itu boleh ya? Boleh. Keren. Jadi pohon Natal, pohon Natal itu sekarang ini disebut pohon Natal karena ini pohon apa sesuatu hiasan yang dikaitkan dengan perayaan Natal ya. Pohon Natal itu adalah kreasi artistik ya, kreasi artistik budaya, lambang apa? Adanya sukacita. Penjenengan dan para pemirsa, pohon Natal itu pertama-tama adalah properti atau perlengkapan dari drama yang dilakukan di gereja-gereja di Eropa yang mempertontonkan tentang Firdaus atau sukacita atau ke suatu keadaan ya, suasana kelengkapan yang taman ya. taman, Iya, itu ya. taman gitu ya. Ya memang lihatnya dia pinus di sana ya pinus lah ya, Iya, atau gereja lah ya, betul. apa cemara Iya, betul. gitu loh. Dan itu tidak hanya begitu saja, tapi terus karena namanya properti ya, untuk tontonan, tapi tontonan yang membawakan tuntunan Bu ya. Ya, betul. Jadi segalanya itu mempunyai perlambangan ya, Betul, simbol-simbol ya. simbol-simbol ya. Ya. Jadi yang pertama-tama memang pohon cemara itu diberi hiasan-hiasan lilin ya toh, atau pernak-pernik yang digantungkan Ya. supaya kelihatan Bintang menarik itu ya, namanya klip-klip namanya keren. tontonan ya. dan seni. Iya, indah karena Indah. membuat orang seneng ya. Iya, betul. Nah, berkembang menjadi sesuatu yang akhirnya itu menjadi khas Natal. Betul. Maka pernak-perniknya pun semakin mengarah kepada bobot makna Natal itu sendiri ya. Misalnya tentang pernak-pernik yang pertama tentang cahaya dunia. Yesus adalah cahaya dunia, Bayi Yesus itu ya. Simbolnya adalah bintang terang ya. Ya. Maka di puncak Ada bintang ya. itu mesti ada bintang ya. Terang. Bintang terang ya. Di bawahnya ada macam-macam lampu-lampu Natal itu ya, macam-macam itu kreasi aja itu. Zaman dulu lilin ya, sebelum ada listrik mungkin. Benar-benar ada listrik dulu Pak, benar Lilin. Pak. Ya. Kemudian terus ada juga hadiah-hadiah yang digantung-gantung. Benar. Mengapa demikian? Karena hadiah ini melambangkan tentang sukacita kanak-kanak. Nah, hadiah, ya. semakin banyak yang hadir, maka semakin banyak hadiah-hadiah di sana. Ya. Bahkan ada yang digantung, ada yang diserakkan, ditata di bawah pohon itu sendiri ya. Nanti setelah acara doa dan sebagainya, masing-masing dapat hadiah itu. Dan seneng anak-anak yang dapat hadiah itu ya. Ya itu kalau di ya. Tapi suasananya saya ngebayangin gini loh Pak. Ketika seorang Yesus datang membawakan kabar atau ilmu yang mencerahkan, seharusnya kita tuh gembira gitu ya. Seharusnya gembira. Karena kan kita gembira dong, diajarin yang bener dong. Kayak kemarin Iya. tersesat-sesat gak karu-karuan. Iya. Kan gitu ya Pak. Kita Betul. suasananya kan begitu. Aduh terima kasih. Itu rasa terima kasih kita. Iya. Biasa ya. Syukur ya. Kegembiraan Syukur. pada yang ilahi itu istilahnya syukur ya. Syukur, hormat beliau pasti, dengan ya. segala perjuangannya luar biasa. Iya. Kan kita aja nggak mungkin kayak gitu. Nah, Aduh. sayangnya makna toto batin ini atau simbol ini itu tidak diimbangi dengan persiapan-persiapan batin yang seharusnya tidak boleh hilang ya. Sekarang ini banyak orang merayakan pesta Natal, banyak keluarga-keluarga. Mungkin ini kritik pada keluarga-keluarga Kristen ya. Kadang-kadang fokusnya kepada pestanya, Mangan-mangan pokoknya.
mangan-mangan pokoknya. Podo ae, Pak. Dan Pak. hiburan ya musiknya. Lupa kepada yang dirayakan ya. Iya. Yang dirayakan biasanya di bawah pohon Natal sekarang ini ada kandang, ada patung keluarga kudus ya, ada bayi, ada Iya. tiga raja, ada gembala dan sebagainya ya. Kadang-kadang tidak disapa ya. Si kecil Yesus ini tidak disapa. Ya. Dalam artian Dalam tanda kutip toto hati. iman ini ya, Toto tidak iman disopo. Yang disapa, yang diutamakan adalah pestanya. Betul. Jadi banyak orang yang begini, Jeng. Setiap hidup itu kan menerima ya. Apa saja kita menerima loh, Jeng. Ya. Bahkan saya serakai kadang-kadang mengambil ya dalam hidup ini ya. Mengambil hidup orang lain untuk hidup orang lain ya. Lebay. Tapi jarang sekali kita tuh merenungkan siapa yang memberi ya. Kita bisa bertemu ini, bernafas, berbicara, tertawa, ini semua kita menerima tanpa membeli loh ini. Gratis. Gratis. Tis. Iya. Gak pernah bersyukur. Kan gitu ya. Kurang aja. Udara dan sebagainya. Betul. Iya toh. Ini tapi kita jarang sopo sing maringi ya. Nah, kalau orang bisa sampai ke sana, maka mungkin dia akan dituntun menjadi orang yang bisa mengalami sejatinya syukur itu ya. Jadi bersyukur tidak hanya tertawa, tidak hanya Ya. tapi bersyukur adalah bukan doa dermimil, Betul. Sudah menjadi Tapi- the way of life, sikap hidup. tapi hati dan perasaan yang menjadi indah, menjadi bagus. Bagusnya hati. Jadi Ya, Gusti itu ya. ini tempat yang paling layak kita berjumpa dengan Gustimu ya, hatimu itu Betul. bagus ya. Betul. Tidak dilecehai, dikotori dengan macam-macam muatan ya. Ini luar biasa sekali, makanya moga-moga dengan siaran ini nanti selama 40 hari ke depan ini itu setiap keluarga Kristiani, setiap pribadi itu diingatkan ya untuk mulai mempersiapkan, tidak hanya mempersiapkan pestanya dalam artian itunya, bungkusnya, tapi juga persiapan toto batine Ya, itu untuk lebih menyambut Tuhan yang hadir, yang datang. Ya. Ini bagaimana? Yang patut, yang pantas, yang layak. Ya. Yang nggak pantas harus Pantaskan. disingkirkan dulu ya. Ya, dipantaskan maksudnya dijadikan bagus gitu. Iya. Ya, ini Natal sekarang. Nah, perkara pohon Natal, Bu, itu boleh saja di sini pakai pohon yang lain ya. Pohon yang ada di sini. Yang indah lah pokoknya ya, yang Gak masalah. masalah. Persoalannya adalah biasanya yang tidak boleh hilang adalah perlambangan Kristus itu sendiri dan sukacita sendiri. Biasanya Bintang. lambangnya adalah bintang tadi itu. Gak apa-apa kayak wit apa sing pantes ini. Kayak bintang dewe Iya. apa gitu ya. Bahkan kadang-kadang bukan pohon ya, tapi plastik ya. Oh iya, botol-botol Plastik, ya. gitu. Iya toh. Plastik. Tapi ya nggak apa-apa waktu Gak itu. apa-apa. Yang Waktu penting maknanya itu ya Pak ya. makna. Maknanya itu loh. Nah, Seninya boleh macam-macam ya. iya, penampilannya boleh macam-macam. Terus harusnya itu memang pestanya itu bukan yang wow, tapi yang gembira, mengharukan gitu loh ya. Ya. Ada keharuan yang toh hidup kita juga cuma sekedap, Pak Anton, bahwa sudah dibimbing oleh seorang guru itu sudah sangat-sangat bersyukur gitu ya. Amin. Harusnya kan begitu ya Pak Anton Iya. ya. Jadi bukan yang sudah kelewat. Ya, saya pikir nggak ada benar dan salah. Yang ada itu kurang pas sama terlalu berlebihan. Ya. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Ayo dipasin lagi yuk. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi- Oke. Adakah penyimpangan-penyimpangan Pak dalam perayaan Natal Pak yang Bapak ketahui selama ini? Oh, sebagai suatu ungkapan perilaku kemanusiaan, bisa saja terjadi penyimpangan, Bu. Bisa aja.
Tapi penyimpangan-penyimpangan yang dimaksud tentunya penyimpangan-penyimpangan yang sering-sering, yaitu tadi mengaburkan antara makna dan ya apa yang dimaknai, apa yang ya. Terus bagaimana saya mematutkan diri, penyimpangannya penyimpangan semacam itu ya. Berlebihan aja ya, kurang pas. Suka Iya. berlebihan kita ini ya. Iya. Jadi kadang-kadang apa yang kita ini kan seneng apa? Seneng nampak lebih hebat ya. Maka terus mengada-ada ya. Bukan apa yang wajib ada. Betul. Jadi di dalam hikmat kebijaksanaan itu manusia itu selalu menghadapi pilihan ya. Ya. Penting, perlu, utama. Penting, perlu, utama. Nanti kita bahas, Pak. Iya. Setelah yang satu ini. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dharma TV, ada pertanyaan yang sangat, ada pernyataan atau ada suatu pengetahuan, ilmu nih yang penting banget ini buat pemirsa Dharma TV dari Pak Anton ini, yaitu tentang penting, perlu, dan utama. Utama, berarti anak sang utama ini Pak ya? Iya. Apa itu Pak Anton? Iya. Setiap orang itu mesti menghadapi pilihan kan ya. Betul. Kayak kita gini bertemu tadi pilihannya kita bisa gedabiah, bisa nih itu. Iya toh. Betul. Tapi kita harus selalu cerdas, jangan pernah kehilangan yang utama ya. Okay. Tapi juga jangan menyepelekan yang apa yang perlu dan penting ya. Iya toh. Jadi misalnya gini ya. Misalnya gini ya. Banyak orang yang terserap semuanya itu energinya untuk nggak nganggep apa sesuatu itu yang paling penting misalnya. Misalnya pesta. Pesta itu yang penting adalah meriah, mahal, bla 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 ya toh. Kostum. Wah, iya, kostum gitu. Pokoknya harus lebih dari yang lain gitu ya. Tapi penting itu bagi sebagian orang penting. Oh, penting. Lamun iso. Lamun poso kan itu. Iya. Tapi yang utama selamat. Ya. Kemudian jangan kehilangan makna. Jadi suatu pernikahan misalnya atau suatu kelahiran misalnya. Iya toh, kalau berkaitan dengan Natal ya. Betul. Suatu kelahiran misalnya. Loh, apa itu persiapan macam-macam, gaya terop, gaya selamatan macam-macam penting. Tapi yang utama si ibu dan si bayi dalam keadaan selamat, lancar itu yang utama. Maka setiap kelahiran, menyambut kelahiran, selalu itu dilambari dengan ada namanya nenuwun ya. Nenuwun. Persiapan toto batin namanya itu ya. Ya, jadi itu yang utama. Jangan sampai itu digeser, gak penting itu yang penting anakku lahir, itu sombong ya. Itu sombong, nggak boleh. Orang harus rendah hati bahwa ada hal-hal yang di luar penalaran, bukan 2 tambah 2 4, tapi sesuatu yang bersifat grace, sesuatu anugerah ya. Itu tidak bisa kita berlagak sombong. Karena saya rajin berdoa, maka Allah harus mengabulkan karep saya misalnya. Itu salah ya. Ditoto-toto Allah. Iya, jadi kita selalu dengan rendah hati mempersiapkan batin kita, monggo Gusti. Iya tak? Saya tidak memiliki apa-apa kecuali memiliki harapan pada kasih-Mu. Jadi pasrah. Ya. Nah, ini penting, Bu. Jadi monggo para pendengar setiap saat perlu, penting, utama. Ya. Makanya ada prioritas utama, mana yang lebih diprioritaskan, yang utama. Iya, ya. Utama. Mungkin segalanya memang penting bagi kita. Iya. Tapi ayo kita prioritaskan dulu yang utama. Bungkus perlu. Iya. Indah, bungkus itu indah, menarik, penting. Tapi jangan lupa
Yang utama adalah apa yang kamu bungkus kan itu. Ya. Kan gitu ya. Kau no apa-apa. Ya itulah. Oke. Jadi saya kira Indah sekali, Pak. mm-mm. Ya, Pak Anton, ini luar biasa. Saya rasa ini pembahasan Natal yang paling dalam menurut saya dari pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi hakikat manusia itu di mana-mana sama sebenarnya, Pak. Sama Semuanya, nggak peduli kamu labelnya Yes. apa, Iya, agama bangsa apa, agama apa, ya. hakikatnya tuh sama. Betul Bu, betul. Jadi sebenarnya yang berantem tuh apa yang diberantemin sih sebenarnya? Ya. Harusnya kita menghormati seni memuja, seni ritual, tapi kedalaman itu sebenarnya sama. Kita tidak pernah Nggih. terpisahkan Iya. ya. Ya, hakikatnya sama kita nih, secara hakikat. Makanya para leluhur menyebutnya pepodo ya, Ya, pepodo sesama, sesama. sama-sama ciptaan kita ini kalau di dalam agama loh ya, Ya, dari sama-sama bahan yang ciptaan, sama lagi ya. Bahannya sama-sama iya posisi kita statusnya ciptaan, bukan pencipta kita kan ya. sama. Iya. Jadi bagaimana ketika kamu berdialog dengan penciptamu, tentunya ya gak ngawur ya, mesti ono toto boso, toto roso, toto patrap itu. Sopan santun, toto kroh. Lah kan gitu Iya ya. kan begitu Iya ya. toh. Betul. Walaupun dalam Injil mengatakan, Yesus mengatakan itu, engkau adalah sahabatku. Tapi kalau ini diterjemahkan harafiah itu, terus ngawur saja terus. Wah, misalnya gitu ya. Karena sahabat tidak boleh begitu, tidak bisa begitu. Iya toh. Iya. Jadi tetap kita harus ngerti kita kawulo dan Gusti itu. Kita itu ciptaan dan pencipta. Sadar blocking katanya kalau ada sekarang. Yes. Menyadari di mana posisi kita. Iya. Sadar Betul itu. blocking ya Pak. Iya itu Bu. Ya, jadi luar biasa Pak. Jadi kasih itu saya bayangkan juga seperti cahaya matahari yang tak pernah ingkar janji istilahnya Ya. ya Pak. Dan sebenarnya kita semua punya percikan-percikan cahaya itu yang harusnya kita juga belajar untuk terus mengasihi. Iya. Seperti itu ya Pak. Dan sebetulnya kalau apa? Saya percaya ya kalau pikiran, jiwa, hati itu adalah energi ya, Ya, yang bergetar ya. betul. Ketika energinya itu positif atau kayak kanak-kanak tadi itu gembira gitu, itu akan nular ya Betul. kepada ya. sesama ya. Ya. Kalau di sini selaras, Betul. ora konflik, ora dualisme kan, maka menghadapi segala sesuatu juga harmonis gitu loh ya. Ya, Jadi pepodo orang beda-beda ke. betul. Jadi walaupun kita kebetulan diberi kekayaan, diberi pangkat, diberi ora beda sebetulnya. Ya. Iya tak? Ora beda. Yang membedakan adalah bagaimana caramu memperlakukan yang kamu yakini sebagai pegangan ini menjadi sesuatu yang bermakna kepada orang lain. Ya, tetap lagi memberi ya. Jadi sih nggak- hakikatnya kita tuh memberi. nggak penting tulisan di KTP itu ya. Betul. Ya, nggak penting ya, tapi bagaimana Perilaku. perilakumu cocok nggak ambil namanya komitmen itu ya. itu ya. Ya, kalau dilihat dari unsur-unsur pembentukan kita, ada cahaya, ada air di tubuh kita. Air itu kan sifatnya selalu memenuhi ruang-ruang yang kosong. Nggih, Bu. Kan begitu ya Pak ya. Cahaya itu selalu memberi, nggak mengharapkan kembali. Kalau kita sudah menemukan hakikat sejati, sifat-sifat kita, saya rasa luar biasa itu sudah Iya. menyatu harmoni dengan alam. Karena kita bagian dari alam itu Iya. sendiri. Jadi Nah. energi terang, makanya apa itu pengetahuan simbolnya terang ya. Iya. Ya, kebodohan itu sebenarnya gelap ya. Iya betul. Kegelapan kan itu ya. Iya benar. Kalau kita mempunyai lampu, jangan ditaruh di bawah amben ya, katanya Injil ya. Taruhlah begitu. di tempat yang tinggi. Oke. Supaya terangnya itu menerangi madangi ya. sekitar. Orang gawe kesandunge lakuan itu ya. Berikan ilmumu,
sedekahkan ilmumu ya, supaya juga memberikan penerang bagi yang lain. Luar biasa ya Pak ya. Dan manusia memang harus mengalami sendiri sih kadang. Oh iya, harus. Baru dia tercerahkan, baru ngerti Betul, dia, baru betul. enggak. Jadi seperti tadi ya, kayak bintang terang, mengapa ditaruh di atas ya? Ya, Kok gak di bawah? betul. Pohon cemara aja, di atas. Karena supaya terangnya itu madangi Menerangi jagat. Madangi jagat itu artinya lingkungan ya, Betul. lingkungan hidup. Ya, itu. Iya Pak, jadi para guru agung ini, saya mengatakannya begitu, adalah orang-orang yang telah tercerahkan, manusia-manusia yang benar-benar murni, sudah bersatu dengan Sang Maha Murni ini, kemudian bertugas di dunia ini untuk memberikan penerangan kepada yang lain. Seakan kini saja nih Pak, banyak yang masih bodoh. Baik, kurang 3 menit, monggo diberikan kesimpulan tentang makna Natal yang sejati, Ya, Pak Anton. pertama kita bersyukur bahwa sampai sekarang, sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menyambut Natal yang akan datang ini. Ya, Ya, ya. perlu rasa syukur itu harus, karena rasa syukur itu berkat, sesuatu yang indah, cerah, maka harus kita ungkapkan dalam bentuk toto lahir dan toto batin ya. Jadi kita bagaimana toto batin kita membuat kita itu layak, pantas menyambut kedatangan apa itu Yesus Kristus ini dalam Natal ini ya, Sang Juru Damai ini ya, Sang Terang dunia ini. Kita harus pantas, tapi juga kita harus juga mengajak orang lain ikut merasakan kegembiraan, kecerahan ini sendiri semampunya, tidak dibatasi oleh kreasi budaya setempat. Iya toh? Ya. Silahkan. Ya. Jadi memakai apa, dan ungkapkan dalam bentuk-bentuk yang paling bisa diterima oleh yang hadir ya. Yang hadir itu tidak harus seagama loh. Benar. Ya, kita bisa menyapa sebagai pepodo, sebagai sesama. Sesama pengembara di muka bumi. Sesama Aduh, pengembara. Pak. Sesama pencari ya. Melinding saya sesama pengembara, sama pencari, ayolah Iya, gitu ya. iya. Jadi yang paling penting tadi adalah yang utamanya aja, itu dulu ya. Ya. Yang lainnya utama apa? upacara-upacara yang ini itu boleh Iya. juga. Tapi kalau memang nggak ada, benar-benar sangat sederhana, yang penting utama itu tadi Ya. Pak. Ya, jadi jangan pernah dilupakan. Kesimpulannya, mari kita memilih sesuatu itu dengan kesadaran. Betul. Jangan tinggalkan yang penting, jangan abaikan yang perlu, tapi juga jangan sampai ya, kehilangan yang utama. Itu ya. Yap. Baik, Pak Anton, terima kasih banyak Sama-sama, rawuhnya. Nanti kita sama-sama. bisa ketemu lagi untuk Iya. bahasan yang lain ya Pak. Sama-sama. Baik. Baik pemirsa Dharma TV, semoga Natal ini bisa bermakna di perjalanan hidup kita yang sekejap ini, dan benar-benar kita bisa berkumpul secara harmoni dengan keluarga kita, keluarga besar sesama pengembara di muka bumi. Ya. Baik, saya akhiri Melisyoman hari ini, dan tentunya terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu. Salam. Rahayu.